sehat, salam bahagia. Kali ini saya akan menampilkan jurnal monolog 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Rudi Wijaya, calon guru penggerak angkatan 2 Kota Jambi dari SMA Satres 2 Jambi. Dengan pengajar praktik Ibu Sinta Kevianti SPD MPD, fasilitator Bapak Hasan SPD MPD. Dari pengalaman saya bekerja pada beberapa institusi pendidikan, saya telah mengalami dilema etika dan rujukan moral. Nah, adalah hal berat bagi saya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada hal atau akan ada nilai-nilai kebajikan yang sangat mendasar, yang bertentangan dengan apa yang kita putuskan, seperti cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Secara umum, ada pola atau model atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan 4 kategori. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasih. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang mendasari pemikiran saya dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Etika tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi yang ada, dan tidak ada aturan baku yang berlaku. Nah, tentunya ada prinsip-prinsip lain yang bisa kita jadikan acuan, ya. Ada 3 prinsip yang bisa kita pelajari atau kita jadikan acuan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa perlindungan. Nah, setelah kita tahu masalahnya, kita masukkan ke dalam 9 langkah pengambilan keputusan, supaya apa yang kita putuskan itu bisa berdampak lebih efektif dan lebih banyak dampak positif. Kita tahu suatu keputusan pasti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, kita lihat 9 langkah. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Selanjutnya, menentukan siapa yang terlibat. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Pengujian benar atau salah, melakukan pengujian benar atau salah. Pengujian paradigma benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi. Selanjutnya, investigasi opsi dilema. Buat keputusan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada, yang pertama, bagaimana cara saya untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang didapat di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal. Nah, saya sebagai calon guru penggerak akan melakukan koordinasi
terlebih dahulu dengan pimpinan, dengan kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi ya, atau transfer atau menerapkan apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Jadi saya sosialisasikan dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, di sekolah saya saat ini masih PJJ, pembelajaran jarak jauh via Zoom, dan jadwalnya itu biasanya sampai 10.30. Jadi setelah PJJ itu saya bisa transfer ilmu ya, pengambilan keputusan atau apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi setelah PJJ berlangsung, saya mulai sosialisasikan. Saya kemudian mengajak guru ya untuk sharing ya, untuk berdiskusi ya, misalnya tentang apa masalah yang dihadapi ya, dan kemudian memberi solusi atau memberikan pengalaman baik tentang cara pengambilan keputusan berdasarkan apa yang sudah dipelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Nah, langkah yang akan saya lakukan, yang pertama saya membedakan dulu masalah yang ada, termasuk ke dalam dilema etika atau bukan moral. Yang kedua, saya akan kemudian memakai pengambilan keputusan ya berdasarkan 3 hal, yaitu berpikir berbasis hasil, berpikir berbasis rasa peduli, dan berpikir berbasis peraturan. Selanjutnya saya akan memilih paradigma apa yang ada pada masalah tersebut. Jadi kita pastikan kita pilih paradigma yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Selanjutnya kita lakukan 9 langkah pengambilan keputusan ya. Jadi 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang sudah saya sampaikan di awal. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Nah, jadi setelah belajar di pendidikan guru penggerak tentang pengambilan keputusan, saya akan melakukannya atau akan menerapkannya dalam proses pembelajaran itu mulai hari ini ya. Mulai saya dapatkan materi pengambilan keputusan. Jadi memulainya dengan lingkungan yang skup yang terkecil dulu dalam kelas saya. Selanjutnya nanti saya akan berkoordinasi dengan pimpinan kepala sekolah untuk membuat rencana, mensosialisasikan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Setelah itu kemudian mensosialisasikan rencana tersebut, melaksanakan rencana yang dibuat, dan melakukan tindak lanjut atau evaluasi rencana yang sudah dibuat atau yang sudah dilaksanakan. Nah, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Nah, dalam kegiatan ini saya akan meminta pendampingan dari pimpinan ya atau dari kepala sekolah
Saya menganggap kepala sekolah dan pimpinan sekolah itu bisa membantu saya dalam hal ini sebagai tutor ya, atau sebagai seseorang yang banyak pengalaman, yang mempunyai banyak pengalaman dalam pengambilan keputusan. Nah, selain itu juga saya akan berdiskusi ya dengan rekan guru, rekan sejawat yang saya anggap sudah punya banyak pengalaman tentang pengambilan keputusan. Juga kita akan berdiskusi dengan calon guru penggerak yang lain yang ada di kelas saya. Selanjutnya juga pengajar praktik dan fasilitator. Demikian demonstrasi kontekstual ya, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia.